Kosi kebangsaan Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa mengingatkan kembali jalannya negara Republik Indonesia. 18 Agustus tahun 1945, 81 tahun silam, para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi berdirinya negara Republik Indonesia, sekaligus memberikan keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fondasi tersebut tercermin dalam cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Namun, memperhatikan secara seksama kondisi dan situasi bernegara kita saat ini, di mana pendulu proses penyelenggaraan negara sudah beringsut menjauh dari visi kebangsaan dan cita-cita proklamasi sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam satu dekade terakhir, terjadinya konflik geopolitik, memburuknya iklim dan ekologi, menipisnya sumber daya alam, terjadinya ketegangan sosial politik, ketimpangan ekonomi, dan melemahnya posisi sosial telah semakin mencemaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak bergulirnya reformasi Indonesia pada tahun 1998, kehidupan negara hukum yang demokratis telah berjalan dengan cukup baik. Konsolidasi demokrasi berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, dalam perjalanannya pada dekade terakhir ini, negara hukum yang demokratis pelaksanaannya justru terjadi arah sebaliknya menuju defisit demokrasi. Demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, dalam pelaksanaannya memerlukan visi, yaitu arah yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Visi dalam konteks penyelenggaraan negara sangat penting menjaga persatuan nasional dan setiap zaman menghadapi tantangan yang berbeda. Visi yang relevan bagi Indonesia adalah visi negara Pancasila, di mana konsekuensinya dalam konteks penyelenggaraan negara Pancasila harus menjadi sumber acuannya. Sehingga apabila dalam penyelenggaraan negara sudah meninggalkan visi negara yang berdasarkan pada ideologi dan dasar Pancasila, maka perlu diluruskan kembali kepada rute yang tepat bahwa janji kemerdekaan mewujud melalui Pancasila, karena secara rasional bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan keanekaragaman dan keberagaman multikulturalisme. Arus besar reformasi 1998 yang menghendaki agar demokrasi, konstitusi, dan hukum untuk bisa mengawal kehendak rakyat ternyata sampai hari ini belum menjadi keniscayaan. Hal ini terjadi karena lemahnya komitmen penyelenggara negara yang abai dan terus bernafsu atas kekuasaan pasca dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Visi negara Pancasila terlihat menjauh. Kehidupan sosial politik sepertinya tidak lagi bisa membedakan antara cara dan tujuan, prosedur dan substansi dalam arsitektur bernegara, bahkan melupakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki potensi yang luar biasa dalam hal sumber daya manusia, sumber daya alam, dan posisi strategis secara geopolitik. Dilanjutkan oleh Bang Paskah. Saya teruskan. Praktek bernegara yang diperlihatkan semakin jauh dari kehendak rakyat karena tidak adanya keteladanan dari para penyelenggara negara. Tidak satunya antara perkataan dan perbuatan yang nampak terlihat bahwa sebagian besar penyelenggara negara pamrih untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan kelompok kaum oligarki. Padahal oligarki dalam konteks bernegara itu jelas-jelas merupakan penyimpangan dari negara demokrasi. Tidak dapat dipungkiri, sudah diingatkan Adigium, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Situasi demikian yang pada akhirnya merusak sendi-sendi bernegara di segala bidang kehidupan hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Akibat dari jauhnya visi negara Pancasila dalam negara dan keringnya
keteladanan dari para penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan membuat jalannya bangsa ini berjalan di tempat, tidak maju dan tidak berkembang. Hal-hal strategis dan mendasar untuk memajukan bangsa terhambat. Padahal bangsa-bangsa lain sudah mulai menuju tangga kemajuan. Dan jelas majunya negara karena ditopang oleh faktor visi negara dan keteladanan penyelenggara negara dengan mematuhi konstitusinya dan memegang secara teguh moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Mencermati dan melihat situasi kebangsaan yang sudah menjauh dari visi negara Pancasila, diperlukan langkah-langkah yang strategis dan terukur untuk mengembalikan jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia ke arah perbaikan. Oleh karena itu, kami menyampaikan mosi kebangsaan Indonesia sebagai berikut. 1. Ini ada 5. 1. Mendorong kepada penyelenggara negara untuk benar-benar dan secara sungguh-sungguh melaksanakan janji kemerdekaan negara Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai amanah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menegaskan bahwa konstitusi negara hukum yang demokratis sebagai instrumen pengawal kehendak rakyat harus benar-benar dipatuhi dengan berkomitmen berdasarkan moral dan etika bernegara. 3. Praktek bernegara yang menyimpang perlu ditinjau ulang demi perbaikan bangsa, demi perbaikan bangsa Indonesia dengan kembali kepada visi negara Pancasila dan seleksi, kembali saya ulang, dan seleksi kepemimpinan baik di level daerah maupun nasional agar berwibawa dan berjalan dengan baik, sehingga diperlukan kesadaran merit system, meritokrasi. 4. Agar penyelenggara negara dan semua warga bangsa tunduk dan mendasarkan pada moral etika yang luhur sesuai dengan budaya bangsa dan berdasar pada ideologi dasar negara Pancasila. Yang terakhir, yang kelima, mengajak kepada seluruh kekuatan nasional untuk bersama-sama bergotong royong, bersatu padu menjaga negara Republik Indonesia dari kerusakan tatanan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila. 5 hal terjadi, 5 hal yang menjadi emosi, 5 hal yang menjadi emosi kebangsaan Indonesia di atas disusun karena kesadaran terhadap koreksi dan pandangan yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia atas jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia yang terjadi setelah reformasi tahun 1998, khususnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, khususnya dalam 10 tahun terakhir ini. Demikian mosi kebangsaan Indonesia dalam menyikapi situasi kehidupan kebangsaan Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab terhadap jalannya negara Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga dan melanjutkan fondasi negara serta keteladanan yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa 81 tahun yang lalu dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bandung, 18 Agustus 2026. Penandatangan ada 27 orang dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah mosi kebangsaan Indonesia kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di Bandung tanggal 18 Agustus 2026 kita mengingatkan kembali jalannya negara Republik Indonesia. Terima kasih. Merdeka! Indonesia! Indonesia Jaya! Indonesia Jaya!